Bapa, kami merasakan bahwa seluruh kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami ada di lembah maupun kami Kau bawa ke tempat yang tinggi, Tuhan, Engkau tetap Allah yang luar biasa. Engkau tetap Bapa yang sangat memeliharakan dan mempedulikan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, Tuhan. Kalau kami saat ini ada di tempat ini pun kami tahu Engkau yang melakukan semua buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk cinta-Mu yang sangat luar biasa atas hidup kami. Amin. Biarlah siang ini ya Tuhan, Engkau terus mengerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau berhenti Tuhan, sampai tangan kami terbelenggu benar-benar dengan cinta. Sampai kami mengerti benar-benar akan cinta-Mu yang luar biasa atas kami. Dan Kau akan mampukan kami untuk dibelenggu dengan cinta-Mu. Fokuskan kami pagi ini. Beri roh pengertian, beri daya tangkap. Lepaskan kami daripada pikiran yang sia-sia. Lepaskan kami daripada kami tidak konsentrasi. Lepaskan kami daripada semua yang kami tidak bisa nangkap. Kami mau belajar dan belajar pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Kau ada di tempat ini. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mau diberkati, katakan sama-sama amin. Silakan duduk saudara. Sebelum saya sampaikan session kedua ini tentang belenggu cinta, saya di tempat ini mau menyambut saudara-saudara semuanya, anak-anak yang ada dari luar Jawa, yang dari luar kota ya. Saya menyambut semuanya yang dari luar Jawa berdiri. Coba yang dari luar Jawa. Beri tepuk tangan buat saudara-saudara yang dari luar Jawa. Ya. Yang dari luar kota, coba berdiri. Berdiri. Wow, puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat undangan yang kami sampaikan, dan saat ini sudah waktunya kita akan terus belajar dan belajar. Dan tadi pagi kita telah belajar tentang cinta ya, tentang cinta. Hari ini kita belajar tentang belenggunya ya. Kalau tadi pagi kita belajar tentang cinta, saudara sudah diajarkan sedemikian rupa tentang cinta ya. Dan saudara sudah dimampukan dan ada 7 karakteristik cinta. Saya coba ditayangkan, kalau tadi ditulis coba bisa ditayangkan ya. 7 karakteristik cinta. Yang pertama dikatakan cinta itu harus ada buktinya. Ya, masih ingat kan? Orang baru berapa ya? Sejam yang lalu lah ya. Cinta itu harus ada buktinya. Ya. Dan dikatakan tadi oleh Pastor Dabas bahwa kalau kamu itu ngomong cinta-cinta tapi tidak ada buktinya, percuma. Betul? Tadi ceritakan begitu kan? Ya. Jadi yang pertama dikatakan kasih itu harus ada buktinya. Ya.
Yang kedua, kasih itu harus murni. Yang ketiga, kasih itu harus sempurna. Terus yang keempat dikatakan kasih itu penuh power, ada kuasa. Yang kelima, kasih itu sanggup Tuhan melindungi. Kalau saudara dan saya mencintai Tuhan, kemanapun saudara pergi, ya, Tuhan adalah benteng perlindungan kita. Amin. Lalu yang keenam dikatakan kasih itu penuh dengan gairah, hasrat itu gairah. Ya, saudara, kalau saudara itu pernah jatuh cinta, ya, itu benar-benar ada gairah. Ya. Kalau seorang ibu dengan anak, karena cinta itu tidak selalu harus orang pacaran, ya. Kalau ada seorang ibu dan anak, ya, itu atau seorang bapak sama anak. Kalau saya di rumah, saya seringkali melihat antara Kean dan papahnya. Ya. Papahnya itu kalau mandeng Kean, ya, ini anak paling kecil soalnya, ya. Itu saya lihat dari matanya Freddy itu bergairah, ya, bergairah, mau marah pun sampai tidak bisa. Nah, begitu juga antara Ririn dan anaknya yang namanya Caleb. Dia sangat cinta, tapi suatu saat ini anak agak menjengkelkan, ya, dimarahin. Kalau dimarahin dia itu melongo aja. Ini mamanya mau marah itu sampai jadi ketawa, ya, gak bisa. Itu karena apa? Ada gairah cinta di dalamnya, ya. Lalu dikatakan bahwa kasih itu yang terakhir, yang ketujuh, kasih yang tersedia. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan. Karena apa? Karena cinta Yesus itu nalurinya adalah cinta. Tadi seluruhnya ceritanya, khotbahnya, pelajarannya, ya, bahwa Yesus itu memang nalurinya cinta, bukan sekedar dasarnya, tapi ya sudah dari ujung rambut sampai ke telapak kaki itu cinta. Ya, nah, tadi sudah diceritain tentang cinta. Nah, sekarang saya bicara tentang belenggu. Ya. Nah, apa sih namanya belenggu? Belenggu itu adalah suatu alat. Ya, saudara kalau ya, belenggu. Belenggu itu suatu alat, mungkin dari tali, tahu borgol ya. Kalau orang mau ditangkap sama polisi, ya, itu diborgol tangannya, tidak bisa bergerak, diborgol. Ya, nah itu belenggu. Ya. Kadang-kadang tangan yang dibelenggu, kaki juga dibelenggu. Jadi susah jalannya dan susah geraknya, itu namanya belenggu. Nah, kalau kita lihat hari ini, ya, kalau namanya dibelenggu ya seperti itu, saudara. Nah, beberapa waktu kemarin, kalau tidak salah kemarin atau 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu salah satu dari pengurus taman cerita sama saya begini, Mam, saya tadi malam tuh ngimpi, karena ini kan ceritanya tentang belenggu cinta, ya. Temanya tentang belenggu cinta. Tuhan itu sangat merindukan kita semuanya itu untuk mencapai level yang lebih tinggi, untuk kita bisa pelayanan yang lebih ekstra mile lagi. Itu dibutuhkan memang belenggu cinta. Gitu. Kak, saya tuh sedang merenungkan akan belenggu cinta itu. Tiba-tiba malamnya saya ngimpi. Saya bilang, kamu ngimpi apa? Begini. Di dalam suatu ruangan, dia bilang banyak sekali orang yang berjejer-jejer, dia bilang begitu, ya. Lalu ada orang yang sepertinya orangnya itu yang mau ngasih belenggu, itu orangnya seperti orang yang kejam, ya,
seperti orang yang benar-benar mau nangkep. Jadi ada beberapa orang yang lagi ditangkepin semua itu, dia diborgol. Ya. Tapi yang diborgol juga kelihatannya orang yang jahat-jahat, dia bilang. Karakternya tidak baik, diborgol juga. Nah, lalu digiring dan dipenjarakan serta dibunuh. Nah, tapi di sebelah sini ini ada yang mau borgol juga. Saya bilang, kamu termasuk bagian sana bagian sini. Oh, saya masuk bagian sini, kata dia. Oh, puji Tuhan, kamu masuk bagian sini. Lalu mereka juga dibelenggu itu. Tapi aneh, orang yang akan membelenggu kita, dia bilang, itu tidak pakai borgol, tapi pakai tali, seperti tali. Ya. Nah, saya ikut barisan itu. Mereka itu tidak ngomong, mari, enggak. Orang yang mau dibelenggu itu harus antri, jalan menuju kepada orang itu. Jadi tidak ada paksaan. Nah, saya antri dan saya menghadap kepada orang itu, tangannya saya serahkan. Saat tangan saya diserahkan, terus saya dibelenggu. Tapi belenggunya tidak pakai rantai atau tidak pakai chains yang namanya apa itu, ya belenggu lah itu, borgol. Nah, tapi tali. Nah, setelah saya diikat, saya berpikir, nah sih kok belenggunya kok dari tali, dia bilang. Ini kalau saya mau lepas bisa ini. Kalau pakai borgol itu kan dikunci, klek, kalau nggak ada dibuka kuncinya nggak bisa. Tapi kalau ini tali, dia bilang, tali dan bisa melepaskan diri tangan kita dari belenggu itu. Terus saya dengar suara. Setiap anak-anakku yang akan masuk di dalam seminar dan acara belenggu cinta, menyerahkan diri, di mana saudara nanti malam pastor akan mendoakan kita untuk kita menyerahkan tangan kita untuk dibelenggu. Nah, tapi dibelenggunya bukan dipaksa, belenggunya bukan dibelenggu oleh borgol itu, tapi oleh tali cinta. Tapi ada free will. Saudara bisa lepas dari tali itu. Jadi tidak ada paksaan. Kalau saudara menyerahkan diri dan saudara mau untuk menerima akan belenggu ini, maka saudara akan dapat mencapai puncak destinimu. Tapi itu free will, ya. Kamu bisa lepaskan dan kamu bisa juga tidak mau. Nah, terus dia bangun, terus dia cerita sama saya. Saya bilang, bagus sekali mimpi itu. Itulah Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa saudara. Saudara, Tuhan tuh maunya engkau benar-benar menyerahkan hidup dengan cinta. Bukan karena terpaksa. Kau harus bisa membuktikan bahwa kamu itu betul cinta dengan Tuhan. Dan dengan kerelaan kamu menyerahkan tanganmu dan menyerahkan kakimu. Dan dalam perjalanan hidupmu mencapai suatu puncak destiny, Tuhan memberikan kebebasan. Kamu terus ikut Tuhan, atau kamu mau lepas di setengah jalan dan kamu melepaskan diri dari belenggu itu. Saya berdoa, jangan lepaskan belenggu. Kalau nanti malam kita semua akan menyerahkan tangan-tangan kita untuk dibelenggu.
jangan sekali-kali melepaskan diri dari belenggu cintanya Tuhan. Tuhan itu punya karakter cinta, punya naluri hidupnya cinta, dan biar itu diimpartasikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang poin-poin tentang belenggu cinta. Ya. Yang pertama, ini melengkapi dari 7 perkara itu, yaitu merelakan diri untuk menjadi tawanan roh. Ya. Merelakan diri. Tadi saya sudah berikan contoh tentang mimpi tadi, merelakan diri, tidak dipaksa. Saudara hari ini mendapatkan cerita dan mendapatkan pelajaran tentang cinta, dan hari ini saudara, tindakan yang harus kita lakukan, supaya saudara dan saya merelakan diri untuk dibelenggu. Saudara, kalau namanya dibelenggu itu adalah kita tidak bisa bergerak semaunya. Ya. Kita tidak bisa untuk melakukan segala sesuatu seperti yang kita mau. Maka dikatakan kita harus ini kok. Kata di situ kok ada sayap-sayap menguat itu apa ya? Tolong yang pegang adalah yang benar-benar mengerti, ya. Merelakan diri untuk menjadi tawanan roh, ya. Merelakan diri. Seperti tadi harus jalan, harus datang ke orang itu, menyerahkan tangannya, itu merelakan diri. Benar-benar merelakan diri, ya. Kita akan belajar apa yang dinamakan merelakan diri. Yohanes 21 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Ini cerita tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Ya. Sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga, dia memberikan banyak pesan-pesannya terhadap semua murid-muridnya. Ya. Kenapa Petrus? Karena Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Sebetulnya sebelum menyangkal, Tuhan sudah tanya, apakah engkau itu benar? Aku tuh mau disalibkan. Oh jangan Tuhan, aku mau mati untuk engkau. Wah, luar biasa sekali. Tapi kenyataannya apa? Dia menyangkal. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia manggil Petrus. Nah, ini percakapan di Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara, dikatakan di sini, seorang yang masih muda rohaninya, ini yang dinamakan masih muda ini mempunyai arti yang dalam. Sesungguhnya ketika engkau masih awal-awal ikut Tuhan, rohanimu masih muda, rohanimu masih ada di permukaan, hanya mengerti kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan mati buat saya sampai batas permukaan. Nah, kalau saudara dan saya masih seperti itu, masih di permukaan, masih muda rohaninya, masih baru-baru aja ikut Tuhan, belum merasakan Tuhan itu akan mengajar saya, membentuk saya, belum pemikiran ke situ.
Yang dilihat adalah Tuhan itu baik. Kalau saya doa, Tuhan akan dengar doa saya. Tuhan itu istimewa, luar biasa. Hanya sampai di permukaan itu saja. Itu namanya saudara dan saya masih sangat muda. Ya. Di permukaan, Kristen permukaan. Ya. Dikatakan, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri. Artinya, orang yang seperti itu maunya merintah Tuhan dan dikatakan selalu berpikir dengan kebenaran sendiri. Ikat pinggang ini adalah suatu, di dalam Alkitab dikatakan ikat pinggang kebenaran. Ya. Katakan ikat pinggang kebenaran. Di dalam Efesus 6 ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dikatakan ya. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ikat pinggang kebenaran. Kalau kamu itu masih terlalu di permukaan dalam pengikutanmu kepada Tuhan, kamu tuh selalu melakukan segala sesuatu dengan kebenaran sendiri ya. Maunya karep sendiri. Maunya Tuhannya suruh ngikutin saya. Bukannya saya mau ngikut Tuhan. Tapi Tuhan, kenapa sih engkau gak tolong saya? Aku ini kan dalam keadaan seperti ini. Tolong saya, tolong saya. Selalu memaksakan Tuhan mengikuti kehendak saudara dan saya. Awas, hati-hati. Kalau saudara masih punya seperti itu, Tuhan katakan, engkau masih di permukaan. Engkau tidak mau melakukan segala sesuatu. Dan kebanyakan ini buat anak-anak muda, hati-hati ya. Ada seorang yang pernah cerita sama saya begini. Tante saya itu cinta Tuhan. Oh iya betul, bagus. Anak muda cinta Tuhan. Pelayanan. Cuman ada satu yang aku ndak pas di hati Tuhan. Apa tuh? Saya bilang tentang jodoh. Maksudnya gimana? Kalau Tuhan mau minta saya jadi pendeta, saya mau. Kalau Tuhan menuntut saya untuk menyerahkan masa depan saya mau. Tapi kalau Tuhan ngomong, nak, itu bukan jodohmu. Kamu harus putus. Aku ndak bisa. Kenapa? Ya karena Tuhan itu ndak pas di hati saya. Saudara tahu, itu namanya berikat pinggangkan kebenaran sendiri. Ya. Makanya Tuhan katakan tadi dalam Yohanes 21 ayat 18 dikatakan, pada masa kamu masih muda, kamu itu mengikat pinggangmu sendiri dan kemana kamu pergi ngikuti kemana kamu mau. Ya. Mau sendiri. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi dikatakan, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, artinya pengikutan kamu lebih dalam lagi. Ya. Tambah dalam lagi, tambah mengerti akan Tuhan, tambah mengerti isi hatinya Tuhan. Lalu Tuhan katakan, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Inilah yang dikatakan tadi. Kalau engkau sudah tahu siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kalau engkau mengenal siapa dia. Kalau engkau punya keintiman dengan dia. Kalau engkau tahu bahwa dia adalah segala-galanya. Gak pakai macam-macam.
Kau akan mengulurkan tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau Engkau belenggu. Tanpa aku dipaksa, aku mau, kan aku tahu Engkau punya rencana yang luar biasa atas hidupku. Engkau tahu Tuhan masa depanku. Engkau yang tahu Tuhan. Kadang-kadang aku gak ngerti kalau ini itu baik. Tapi Engkau tahu ini baik buat hidupku. Ini yang Tuhan. Dan saudara itu yang namanya punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Bisa katakan, gak ada yang lain yang bisa memikat hidup kita. Hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, itu namanya belenggu cinta, dibelenggu. Ya. Masa itu harus ada dalam hidup saudara. Saudara di tempat ini ditempa benar-benar mengerti bahwa hanya Yesus, hanya Yesus. Jangan tukarkan Yesus dengan yang lain. Hanya Yesus. Ya. Nah, itulah yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ya. Harus benar-benar mengerti. Ya. Menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah harus menyerahkan diri menjadi tawanan roh. Ya. Merelakan diri menjadi tawanan roh. Yang kedua tuh cinta mati. Kalau saudara tanya cinta mati itu yang gimana sih? Kalau namanya cinta mati ya cinta sampai mati gitu loh ya. Gak mencintai yang lain. Cintanya hanya satu sampai mati. Gak ada cinta yang lain. Saudara, memang tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Tapi ini yang Tuhan mau. Membuktikan. Tadi dikatakan oleh Pastor Jabas. Ya, kalau cinta itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Cinta mati. Kita belajar dari Ruth dan Naomi. Ya. Kita akan baca agak panjang. Tapi kita akan belajar hari ini tentang Ruth dan Naomi. Rut pasal 1 ayat yang pertama dikatakan gini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Ada seseorang tapi terdiri dari istri dan anak-anaknya. Satu keluarga ini ya. Mereka pergi dari Bethlehem Yehuda. Sedangkan arti Bethlehem itu adalah rumah roti ya. Dia ada di dalam lingkungan rumah roti. Tapi dia keluar dari tempat itu karena ada kelaparan. Beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Maklon dan Kelion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Teruskan. Lalu matilah juga keduanya, yakni Maklon dan Kelion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, saudara, kita akan belajar dulu dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan ada seorang wanita bernama Ruth dan juga Orpa. Kita tahu mereka orang Moab dan kita tahu mereka keturunan Lot. Jadi sudah di luar daripada keturunan Abraham.
di luar daripada keturunan yang dicintai Tuhan, bukan merupakan bangsa pilihan, ya, sudah di luarnya. Ya. Lalu dikatakan Rut ini mempunyai suatu ketekatan, cinta mati namanya ya. Kita baca di dalam ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, ada hal yang saya rasakan keputusan daripada Rut ini. Rut ini orang Moab, gak kenal Tuhan. Lalu dia masuk di dalam keluarga Elimelek. Ya. Dan otomatis kalau masuk dalam keluarga itu pasti belajar. Ya. Rut ini orang yang benar-benar mau belajar. Ya. Tidak sembarangan dan tidak menghakimi. Ya. Dia begitu masuk dia tahu ini kok adat istiadat dari mertua saya, dari suami saya kok sangat berbeda. Mereka itu kok menyembah Allah Yahweh. Otomatis dia banyak belajar dan belajar. Sampai dengan segala masalah yang dihadapinya. Mertuanya meninggal, mertua laki-lakinya, suaminya meninggal, iparnya meninggal. Ya. Tinggal 3 wanita. Tiba-tiba suatu saat mertuanya ngomong, saya mau pulang kembali ke Bethlehem. Ya. Karena apa? Karena di daerah Moab ia mendengar. Ya, perhatikan. Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan dan melawat umatnya. Ya. Memperhatikan. Ya. Dikatakan di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan melawat. Saudara, coba ditayangkan lagi ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya ya. Karena ada 2 hal. Tuhan memperhatikan. Yang kedua, Tuhan memberikan makanan. Allah Yahweh ya, tidak pernah meninggalkan umatnya. Ini Rut tahu. Ini Allah siapa ya? Kok Allah yang dianut oleh Naomi itu adalah Allah yang memperhatikan. Ya. Saudara harus percaya. Yesus yang saudara dan saya sembah. Ini adalah Yesus yang memperhatikan kehidupan kalian. Dan dikatakan memberi makan. Artinya menjamin masa depanmu. Pegang itu. Pegang itu. Bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan. Saudara tidur, saudara bangun, saudara dimanapun juga. Saudara dalam menghadapi perkara-perkara, artinya saudara ada di lembah, Tuhan tetap memperhatikan. Ya. Dikatakan lagi, memberi makan. Ya. Jadi kalau memberi makan itu dijamin artinya. Ya. Bukan sekedar memperhatikan, tapi dijamin. Pegang saudara. Dalam keadaan apapun, engkau dalam keadaan sakit, engkau dalam keadaan mengalami apapun, ingat Tuhan itu memperhatikan. Tepat pada waktunya, saat Bethlehem dalam keadaan kelaparan,
Seolah-olah ditinggalkan. Itu rumah roti tapi tidak ada roti. Seolah-olah kita merasakan, Tuhan, aku saat ini sedang seperti ini. Tunggu saudara. Ingat, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang memperhatikan dan menjamin saudara. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Tuhan yang menjamin dan memperhatikan. Itu yang dipegang sama Rut. Oh, ini luar biasa. Allah Yahweh-nya orang Yahudi ini luar biasa. Allahnya mertua saya ini luar biasa. Aku mau mengambil keputusan. Aku mau ikut Allah Yahweh yang seperti itu. Ini keputusannya. Ya. Karena dia tahu tidak ada Allah seperti Allahnya Naomi. Yang memperhatikan dan menjamin. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin saudara itu masuk surga? Kecuali Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jangan tinggalkan Yesus. Ya. Saudara, ada nyanyian, sekali Yesus tetap Yesus. Belajar untuk begitu ya. Nah terus. Kita teruskan. Ya. Oleh karena itu dia katakan. Dengan keputusan. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini cinta mati ya. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17 dikatakan. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku akan dikubur. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Tidak ada yang memisahkan. Ini cinta mati. Saudara, berapa banyak ya, keluarga-keluarga pada saat menikah di altar ya, janji cinta mati. Tapi dalam perjalanan akhirnya melepaskan dirinya. Nyeleweng, meninggalkan istrinya dan sebagainya. Dan 99,9% saya mau sampaikan. Setiap kali saya itu konseling dengan laki-laki yang nyeleweng, nadanya sama. Sungguh. Saya tanya, apa sih yang mengakibatkan kamu bisa ninggalkan istri kamu? Jawabannya sama. Saya tahu itu jawabannya iblis. Apa saudara tahu jawabannya? Soalnya perempuan ini tidak sama dengan perempuan istri saya. Nah ya memang gak sama, saya bilang. Namanya juga gak sama, mukanya gak sama. Umurnya gak sama, ya memang gak sama. Bukan begitu. Dan apa yang dia katakan? Apa yang ada di perempuan ini tidak ada di istri saya. Itu 99,9% yang saya konseling laki-laki selalu ngomongnya begitu. Apa yang ada di perempuan ini tidak ada di istri saya. Makanya saya mau sama yang ini. Kurang ajar. Kalau laki-laki di sini ada yang begitu bertobat, ya. Kasih tanganmu sama Tuhan, Tuhan belenggu aku. Betul saudara. Itu gak cinta mati namanya. Kalau cinta mati itu benar-benar seperti yang dikatakan ini. Tuhan, kemana engkau pergi? Aku ada di situ. Kalau kau katakan berhenti, berhenti. Kalau kau katakan terus, terus. Itu cinta mati namanya. Pengalaman dalam hidup saya. Suatu saat
pada saat waktu masa pensiun saya, ya saya ini kerja sekuler dan diharuskan pensiun sama pemerintah karena SK-nya dari pemerintah, jadi otomatis harus mengikuti apa yang dikatakan pemerintah. Pada saat itu saya umur 65, ya, harus pensiun, tidak boleh kerja lagi. Saya senang, sebetulnya saya senang karena pikir saya, wis ruwet banget ngadepi persoalan sejagat, saudara. Ya, jadi saya udah capek gitu, wis seneng mau pensiun. Tapi saya hadapkan sama Tuhan, Tuhan saya ini mau pensiun Tuhan. Jadi saya bisa full pelayanan sama Engkau, wis gak ngantor-ngantor lagi, saya bilang. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, enggak nak, waktu pensiunmu belum selesai. Lah maksudnya gimana Tuhan? Memang ada peraturan boleh diperpanjang 2 tahun. Ya. Tapi saya sebetulnya tidak mau diperpanjang. Pengen wis selesai sajalah. Gitu. Tapi Tuhan mengatakan, teruskan. Kamu perpanjang masa jabatanmu 2 tahun lagi. Saudara, kalau orang yang sudah menyerahkan tangannya kepada Tuhan, kita harus tahu, di mana Engkau mau, itu aku harus mau. Sekalipun aku tahu itu tidak pas di hati saya. Saudara belajar, ya. Sekalipun tidak pas di hatimu, kalau itu yang Tuhan mau, lakukan dan jalani. Ya, lakukan. Nah, akhirnya saya mengajukan permohonan dan diterima, dan saya harus 2 tahun lagi untuk kerja lagi, saudara. Selesai pensiun. Nah, pada waktu pensiun, saya bilang, aduh saya punya anak 1, anak saya nggak mau nerusin jadi notaris ya. Saya mengucap syukur karena saat itu saya punya ponakan yang juga mau untuk dulu ikut saya bilang, wis kamu nanti klien-klien saya ke kamu saja semua, saya bilang gitu. Terus surat-surat saya kamu ambilin saja semuanya, dihibahkan ke ponakan saya. Suatu saat saudara, saya pergi ke teman yang sama-sama mau pensiun. Dia bilang, kantor kamu gimana? Kantorku tutup. Saya bilang gitu. Berkas-berkasmu bagaimana? Berkasku tak, Tuhan bilang kasihkan ke ponakan saya nurut sama Tuhan. Tapi teman saya itu namanya juga orang dunia, pikirannya masih duit dan duitnya. Jadi teman saya itu ngomong gini, kenapa kamu nggak hire notaris yang gak laku? Dia ngomong gitu. Maksudnya sebab ponakan saya ini sudah cukup maju dan sudah punya kantor sendiri. Maksudnya kamu hire saja notaris yang gak laku, artinya notaris yang baru gitu. Kan yang dibutuhkan tanda tangannya. Klien kamu masih banyak, kamu boleh, semua klien kamu otomatis pasti mau sama kamu, tanda tangan tinggal dia, nanti 50-50. Saudara, perkataan itu saya tahu ini dari kuasa gelap. Itu saya pulang saudara, gak bisa tidur loh. Dasar pikirannya juga masih duit kan? Ya kan? Saya pikir. Terus iblisnya gak tinggal diam ngomong gini, Gracia masih butuh banyak duit gitu. Kalau kamu kerja lumayan bisa support. Kalau kamu gak kerja, sing support siapa? Loh, gila ini. Yang support itu Tuhan, bukan kita. Merasa bangga. Ya. Malam saya gak bisa tidur. Tak
Tak pikir-pikir ada benernya juga ya omongan itu. Sampai nggak bisa tidur. Paginya kan saya tetap saat teduh. Gak ketemu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau di mana? Gak ada suaranya. Tuhan, ini aku ini Tuhan mau nyembah Engkau. Dicuekin. Tak pikir kenapa ya Tuhan kok nyuekin saya ya? Kenapa ya? Apa yang menjadi sebab? Terus sampai lama sekali nggak dijawab-jawab. Sampai saat titik tertentu Tuhan ngomong gini. Siapa yang memberkati kamu? Engkau Tuhan. Kamu mau gantung sama uang atau mau gantung sama aku? Oh, minta ampun Tuhan. Saudara tahu, orang yang minta dibelenggu tangannya sama Tuhan. Di mana Tuhan mau, engkau harus mau. Gak ada tawar-tawaran. Sejak saat itu saya katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni. Nah, memang ada rasa khawatir pada saat itu saudara. Saya mikir, aduh nanti gimana ya. Semua kebutuhan selalu kurang. Ya. Kalau aku masih kejar masih lumayan. Nanti bagaimana? Semua kebutuhan bagaimana? Tuhan katakan begini, nak, kalau kamu punya karyawan, ya, sudah 25 tahun kerja sama kamu. Kayaknya kalau misalnya dia pensiun, kamu kasih bonus enggak? Oh iya. Sekarang kamu udah kerja sama saya itu hampir 50 tahun. Masakan aku enggak memperhatikan kamu? Oh ya Tuhan. Jangan gantung kepada kekuatanmu sendiri. Gantunglah sama Tuhan. Dan saya mau saksikan sampai dengan detik ini saudara, Gracia tidak pernah kekurangan. Sekalipun tidak disupport sama Ibu Nani. Ya, saudara harus tahu, jangan gantung kepada manusia. Tuhan punya 1001 jalan untuk menolong. Oleh karena itu saudara, ya, serahkan dirimu untuk dibelenggu. Cinta mati sama Tuhan. Gak pernah rugi. Cinta mati kamu tidak pernah rugi sama Tuhan. Percaya. Tidak akan rugi. Bahkan untung terus, untung masuk, ruginya minggat. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta mati sama Tuhan. Amin. Cinta mati sama Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ruth ya. Dia benar-benar cinta mati dengan Naomi. Yang ketiga, kalau sudah cinta mati bukan berarti terus jalannya mulus saudara. Ada sesuatu, yaitu apa? Siap menghadapi tantangan bersama dengan Kristus Yesus. Amin. Siap menghadapi tantangan. Pasti ada tantangan. Tapi percaya bersama dengan Tuhan kita akan menang. Amin. Ya. Mereka akhirnya sampai di Bethlehem. Rumah roti, tidak ada roti. Ya. Kenyataannya susah saudara. Kenyataannya susah. Ya. Begitu Ruth ini ikut sama mertuanya, yang dihadapi bukannya roti, bukannya jalan yang lebar, tapi kesukaran demi kesukaran. Dia harus menghadapi besok makan apa. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Mereka jalan menuju Bethlehem. Lalu Ruth melihat, oh lagi ladang-ladang dituai. Tapi kan itu bukan ladangnya Naomi. Dia orang Moab. Bagaimana caranya untuk mencari makan? Tantangan pasti ada. Tapi satu perkara, orang yang mengambil
ketekatan untuk menyerahkan tangannya dibelenggu oleh cintanya Tuhan. Jangan takut. Ya. Kita lihat ya. Roma 8 ayat 28. Kita sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seringkali ayat ini kita sudah hafal, tapi tidak benar-benar mendalami artinya. Dikatakan begini, ya. Tuhan itu turut bekerja. Kita pegang dulu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Tuhan turut bekerja. Ingat ya, Tuhan turut bekerja. Ayo katakan sama-sama saya. Tuhan, percaya ya, Tuhan turut bekerja. Dalam segala sesuatu, artinya dalam keadaan baik maupun tidak baik, itu semua Tuhan turut bekerja. Masukkan dulu ya. Mendatangkan kecelakaan? Tidak. Mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikannya tidak dilihat pada saat itu. Masih jauh, masih jauh. Persyaratannya, kalau saudara dan saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ruth adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya Tuhan ikut campur di dalam kehidupan Ruth. Ya. Lalu apa yang dikatakan? Tuhan atur jalannya. Tuhan atur jalannya. Hari pertama gak ada makanan. Hari kedua gak ada makanan. Ya kalau puasa 2 hari oke lah ya. Mau terus-terusan begini gak bisa kan. Apa yang dikatakan? Ruth mengambil inisiatif. Ini yang dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, dalam Ruth 2 ayat 2 dikatakan, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah. Karena dia lihat saat dia memasuki Bethlehem, wah lagi menuai panen di ladang itu. Tapi dia juga ada rasa ketakutan. Aku orang Moab. Ya, aku janda lagi. Aku miskin lagi. Tantangan ada. Tapi Ruth karena cintanya, apapun tantangannya diterjang terus. Ya, dan apa yang terjadi? Bisa-bisanya pergilah ia lalu sampai ke ladang yang memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Memang perkataan ini ada kebetulan, tapi katakan semua direka-reka sama Tuhan. Amin. Tuhan itu ikut bekerja. Ladangnya yang sedang dituai itu banyak sekali. Kok bisa dia itu jalan? Dan akhirnya sampai di ladangnya Boas. Kok bisa? Tuhan turut bekerja. Dalam segala perkara saudara. Kalau engkau ada di dalam rule-nya Tuhan. Selalu Tuhan akan buat jalan. Selalu Tuhan akan buat jalan. Ya. Sampai tahu sesuai dengan panggilan kita. Kita pasti nyampe. Amin. Nah, yang keempat. Dikatakan Ruth itu punya integritas. Integritas itu apa sih? Konsisten. Nah, konsisten itu apa? Tetap
Kayak jam tuh. Teng 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 teng. Itu namanya konsisten. Enggak belok ke sini, enggak belok ke sini. Konsisten. Teguh, tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Nah, definisi lain, integritas adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam hidupnya tidak tergoyahkan. Sekalipun dia menghadapi tantangan, tapi dia enggak mengatakan noleh ke belakang seperti istrinya Lot. Ya, sekalipun dia keturunan Lot, tapi dia tidak seperti istrinya Lot. Tidak noleh ke belakang, tidak nyesel. Aduh, nyesel ya aku ya. Ikut mertua seperti ini aku nyesel. Tidak. Dia bukan ikut mertua, tapi dia ikut Jehovahnya mertua. Amin. Ikut Tuhannya Naomi. Ya. Itu yang membuat dia mempunyai jaminan. Ya. Dia punya integritas. Dikatakan dalam ayat 23, demikianlah Rut tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ini cukup lama. Ya. Musim panen jelai disusul dengan musim panen gandum. Itu cukup lama. Integritas. Dia tetap bekerja di ladang itu. Berapa banyak saudara dan saya. Ya. Seperti katak. Gereja ini, wah pertama kali enak. Lama-lama gak cocok, pindah. Loncat, kayak katak. Di sini gak cocok lagi, loncat lagi. Kayak katak, loncat sana, loncat sini. Tidak ada gereja yang sempurna. Siapa yang sempurna? Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau yang ke gereja, kemanapun engkau ke persekutuan, mau ikut apapun juga, ingat saya datang untuk ketemu Tuhan. Amin. Makanya saya berprinsip saudara, saya mau sampaikan juga, sebenarnya taman Tuhan ini hari ini tutup. Tapi karena banyak sekali saudara yang dari luar kota, lalu saya tawarkan kepada penjaga taman, mau nggak kamunya yang jaga taman siang? Saya bilang gitu. Jam 12 selesai di sini, kamu buka tamannya. Siapa yang mau datang untuk berdoa kepada Tuhan, silahkan masuk ke taman. Pasti ketemu Tuhan, saya bilang begitu ya. Banyak orang ngomong, Ibu Nani saya minta impartasi sih, bagaimana minyak itu bisa keluar, supaya di rumah saya juga minyak yang bisa keluar. Nah, yang mengeluarkan minyak itu Ibu Nani apa Tuhan gitu loh. Ya, ya saya bilang jangan minta sama saya. Ya. Terus ngomong gini, saya minta didoakan. Nih, doakan Ibu Nani apa didoakan Tuhan? Didoakan Tuhan, masuk ke taman Tuhan. Pasti kamu ketemu Tuhan. Itu kamu punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Memang mujizat itu nyata. Kenyataan demi kenyataan. Cuman itu memangnya Tuhan. Tidak bisa orang itu mengatakan itu punyanya Ibu Nani itu loh. Saudara kalau ditanya, kamu tahu taman Tuhan, itu punyanya Tuhan. Ya. Ibu Nani itu cuma penjaga, ya. Mengelola yang milik Tuhan. Jadi hari ini buka jam 12 sampai jam 3. Ya. Kalau saudara merasakan, saya nggak mau pulang lah, mandinya nanti aja malam, silahkan tinggal di sini, welcome, terbuka. Ya. Nanti sore jam 5 selesai kesini lagi. Ya. Kalau saudara mau pulang ya saya tidak melarang. Kalau mau ke hotel ya mau leyeh-leyeh di hotel terserah. Tapi saya tidak melarang saudara untuk tetap tinggal di sini sampai jam 10. Ya,
Karena selesai kita jam 5 mulai lagi, sampai setelah itu kita akan sampai masuk dalam pengurapan, dimeteraikan, mempunyai ikatan belenggu cinta. Amin. Ya. Dikatakan sekali lagi Rut 2 ayat 23. Coba ditayangkan Rut 2 ayat 23. Maka Rut perempuan Moab itu berkat, loh bukan itu ya. Demikianlah Rut tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Daud untuk memungut. Nah, ini integritas. Ya. Jadi dia dikatakan tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan. Di sana juga banyak pekerja laki-laki. Ya. Siapa tahu ada yang mau sama dia. Enggak. Ya. Rut punya integritas, tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Daud, Boas, untuk memungut, ya. Bukan untuk ngerumpi, ya. Bukan untuk ngerumpi, untuk memungut sampai musim penuai jelai dan musim penuai gandum telah berakhir, ya. Saudara, kesetiaan punya integritas. Hidup kita itu harus punya integritas. Supaya yang tadi disampaikan oleh Pastor Dabas, cintanya Tuhan itu tidak perlu di ngomong, aku cinta Tuhan, aku cinta Tuhan. Tapi kalau cintanya Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya, kita bisa dimanapun juga saudara, orang bisa lihat, ini orang kok beda ya. Pasti. Karena ada apa? Ada cinta Kristus, cinta agape itu ada dalam hidup kita. Itu yang akan membuat semua orang ditarik kepada Tuhan. Dan semua orang akan mengatakan ada perkara yang ajaib. Jiwa-jiwa banyak diselamatkan kalau ada cap cinta Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Waktunya sudah amat sangat singkat. Harus jadi berkat dimanapun juga saudara berada. Yang dari Sulawesi, yang dari Kalimantan, yang dari manapun juga. Yang dari luar kota, dari manapun juga. Ingat, waktunya sudah amat singkat. Engkau harus jadi berkat. Dengan cara apa? Dibelenggu cinta. Untuk cinta itu boleh keluar dan memancar dalam hidup saudara. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus.